Good afternoon semuanya, good afternoon netizen di Facebook dan di YouTube. Ketemu lagi bersama channel Yusril Effendi SKU Halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkomunikasi kembali dengan saya channel Yusril Effendi. Kemarin libur tidak ketemu ya enggak? Hari Sabtu kita ketemu. Di belakang dari itu salawat beriringan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari kegelapan kepada terang benderang dan kecerdasan saat ini. Saudara-saudara sebangsa dan di mana saja berada netizen, pada hari ini tepat HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 yang telah dilaksanakan tadi pagi oleh semua anak bangsa yang terpusat di Istana Negara dan di daerah-daerah. Perlu kita canangkan makna dan hakikat dari HUT Kemerdekaan RI ini yang telah mencapai umur 75 tahun. Apa itu merdeka? Kita harus paham apa itu merdeka. Siapakah yang memperjuangkan kemerdekaan ini? Dan apa tujuan kemerdekaan ini? Ada 3 poin yang akan kita bahas melalui channel Yusril Effendi ini. Poin pertama, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan RI ini? Apakah dikasih oleh penjajah? Apakah didapati dengan cara dikasih oleh bangsa lain? Berangkat dari sejarah-sejarah yang telah kita baca dan kita pelajari mulai dari dulu sekolah dasar zaman saya kurikulum 75 sampai SLTA sampai perguruan tinggi saya belajar sejarah. Di sekolah dasar saya belajar sejarah yang namanya ilmu pengetahuan sosial, IPS. Kami memakai buku kalau enggak salah saya saat itu adalah penerbit Usaha Ikhlas Bukit Tinggi yang dikarang oleh Saud Sultan Bagindo. Itu kita lihat pelajaran di kelas 1 sampai kelas 6 itu sejarah. Di kelas 1 sampai kelas 4 kalau enggak salah saya kami mengenal itu sejarah dan denah lokasi tempat tinggal. Sampai kepada bentuk negara, tempat tinggal di negara mana. Semuanya itu kami terima dari guru-guru kami. Di sejarah kami diterima oleh diajarkan oleh guru-guru kami, yaitu para pejuang kita berjuang itu berdasarkan karena kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, di mana mereka tertekan oleh penjajah kafir Belanda sampai-sampai mereka semuanya itu dikuasai. Mula-mula mereka datang ke negara kita, ke Nusantara ini cuma untuk berdagang. Dengan mendirikan pusat perdagangannya di Batavia yang namanya VOC. Dulunya mereka cuma berdagang rencananya. Tapi setelah tergoda oleh kekayaan alam Indonesia yang begitu kaya, mereka mulai melakukan penguasaan-penguasaan dengan jalan mengadu domba para anak bangsa. Mereka mendekati petinggi-petinggi kerajaan.
kaum darah biru kalau di Jawa, dan kaum sultan-sultan dan datu-datu kalau di Minangkabau. Mereka mulai mengadu domba antara tokoh masyarakat dengan masyarakat, antara kaya dengan si miskin. Akhirnya mereka menguasai secara perdagangan di daerah atau di Nusantara ini dengan mendirikan VOC yang saya bilang tadi. Tujuan mereka hanya satu, untuk menguasai perdagangan saat itu. Tapi setelah mereka berlimpah ruah memperoleh hasil dan dapat membangun negara mereka, itu seperti kota-kota mereka yang dibangun dengan didam dalam air, yaitu Amsterdam dan kota-kota lainnya, itu adalah hasil dari kekayaan-kekayaan kita yang dibawa ke sana. Jadi saat itu kita telah dipecah. Ada kaum yang menjilat kepada kolonia. Ada kaum yang menentang kolonia. Ada kaum yang menunggu apa saja. Jadi di sini juga telah diterangkan oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah, ada 3 kelompok yang dibagi dalam hal ini dalam surat Al-Baqarah. Ada kelompok, 3 kelompok itu orangnya, ya nak? Ada Muslim, ada musyrikin, ada kafirun, ya nak? Tiga-tiga itu. Jadi kelompok pertama Muslim itu dia bertahan, dia menjalankan sunnah, dia menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Sedangkan kafirun itu mereka pura-pura mengaku, pura-pura mengatakan kami sama-sama beriman. Tapi akhirnya mereka juga tetap tidak akan beriman. Ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah kalau saya nggak salah. Sehingga akhirnya dalam ayat ditutup dengan kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Jadi mereka mengaku-ngaku aja, kami beriman kok. Kalau mereka kecil, kami tetap beriman. Kami mengakui Allah itu satu. Kalau mereka kecil, tapi setelah mereka besar, toleransi itu tidak ada lagi. Malah mereka mengatakan berani untuk menentang kita. Dan hal itu, kembali kita ke pokok sejarah. Jadi dengan berjuangnya, pertama bangsa kita diperjuangkan oleh kaum ulama. Itu terbukti seperti Imam Monjol, itu kaum ulama yang menentang kaum adat. Di mana Imam Monjol ini merubah tatanan kehidupan adat pada saat itu, kebiasaan mengadu ayam itu. Dan timbul pertentangan antara kaum Imam Monjol dengan kaum adat. Tetapi berakhir dengan perjanjian Marapalam. Nah, itu berakhir dengan perjanjian Marapalam, di mana perjanjian itu berbunyi, adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Sara mengato, adat memakai. Itu perjanjian Marapalam. Setelah itu perjuangan mereka berlanjut. Semuanya itu dibuktikan hanya kaum agama yang kebanyakan berjuang, kaum ulama. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana menyusun negara ini dulunya. Bagaimana? Ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Dalam pembukaan itu terbukti bahwa mereka itu semuanya kaum ulama. Dengan kata-kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongi keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas dan kemerdekaan. Jadi mereka mengakui bahwa berkat Allah, bukan berkat berjuang, bukan berkat bersatu. Walaupun diawali dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, ya enggak? Itu urat nadinya untuk bersatu. Tapi pada umumnya itu adalah kaum muslimin. Jadi dalam hal ini saya himbau kepada seiman dan seagama dan sebangsa, supaya kembali kita ke fitrah kita, kembali kita tinjau kembali perjuangan bangsa. Apa tujuan perjuangan? Nah, tujuan kemerdekaan ini apa? Tujuan
Kemerdekaan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dituangkan kembali melalui Pancasila. Pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus kita capai itu. Harus kita akui itu. Bahwa yang pertama adalah mengisi moral anak bangsa, mengisi penduduk ini, mengisi anak bangsa ini dengan moral yang titik tolak kepada ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang tidak beragama di bumi pertiwi ini tidak bisa hidup. Itu. Ini dijamin dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun bagaimana ini harus tonggak bagi kita. Yang kedua, persatuan Indonesia. Jadi harus kita jaga dulu persatuan Indonesia. Persatuan bangsa ini. Jangan saling menuding. Jangan saling mengatakan ini salah. Jangan saling mengatakan ini benar. Jadi kita menyatu dengan titik tolak kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Jadi persatuan Indonesia. Apa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah telah tercapai itu oleh bangsa ini? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. What does it mean kemanusiaan? Apakah telah tercapai oleh anak bangsa ini? Oleh para penyelenggara negara ini? Ini perlu pertanyaan yang lebih lanjut. Perlu analisa kita yang lebih lanjut. Yang jelas tujuan bangsa kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mau tak mau, diakui pun tidak diakui, telah kita langgar. Mana itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Secara hikmah, mana? Mana perwakilan itu? Semuanya sekarang sampai tingkat RK dipilih secara langsung. Bukan dimusyawarahkan dulu. Tahu-tahu aja kita diundang untuk memilih. Nggak diberi musyawarah oleh tokoh yang diingini saja. Yang diingini oleh penguasa. Tokoh-tokoh itu aja yang digodok. Akhirnya terpilih RK tersebut. Pilihan langsung. Mereka tidak tahu siapa itu RK. Mereka tidak kenal. Akhirnya mereka terpilih. Begitu selanjutnya. Ini pelanggaran dari Pancasila. Pancasila coba kita hayati. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan, permusyawaratan. Musyawarah dulu. Musyawarahnya sampai di mana? Ya. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang adil? Coba kita lihat. Mana? Mana keadilan itu sekarang? Jauh saya lihat. Itu analisa saya. Itu saya lihat dari lingkungan saya. Atau di lingkungan lain nggak tahu lah saya. Tapi secara saya baca di YouTube, di Facebook, semuanya itu pelanggaran saya lihat. Dan saya jalan di tempat-tempat lain juga pelanggaran dari Pancasila. Jadi kita kembali. Kita tidak mengkaji siapa yang salah. Kita tidak menuduh siapa yang salah. Kembali kita ke tujuan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hanya sekian dari channel Yusril Effendi. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu karena kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.